Nah, seorang perempuan atau seorang istri ini dilarang untuk melakukan puasa sunnah ketika suaminya nggak ngasih izin. Tidak boleh melakukan puasa sunnah. Nah, ini kan seolah-olah haknya si istri terhadap Allah, yakni berupa puasa tersebut, itu kalah, ya, dalam tanda kutip, dengan haknya suami yang kita sebut tadi dengan hablum minanas. Jadi menarik sekali. Jadi nggak boleh kita tumpang tindihkan gitu. Harus ada keseimbangan antara hablum minallah, hablum minanas. Nah, gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir, ya, seperti hadis kadal fakru ayakuna kufro itu, seolah-olah memang hablum minanas dan kebutuhan kita menjadi manusia, ya, itu betul-betul harus dipenuhi dulu agar kita bisa beriman dengan tulus kepada Allah. Begitu juga dalam kaitan bersuami istri, kita bisa beribadah nyenyak kalau kita sudah memenuhi kebutuhan kita kepada suami atau istri kita. Itu penting sekali. Wan Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahanya sapa Rasul an siyami yaumaini saking poso rong dina. Yaumul Fitri rupane Yaumul Fitri rupane dina Idul Fitri wa Yaumul Nahri lan dina Idul Adha. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad, kata Said Al-Khudri, melarang kita berpuasa pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka di situ kita nggak boleh puasa, kan gitu. Nah, kita tidak boleh puasa pada saat itu kalau kita merujuk pada beberapa maqal atau hadis itu, karena memang pada saat itu kita telah diberi nikmat oleh Allah. Berupa apa? Berupa boleh makan setelah bulan puasa sebulan penuh. Itu begitu. Kalau kita nggak makan pada saat itu kufur tambahan. Kok sok-sokan puasa setelah puasa bulan Ramadan, kemudian pas hari lebarannya kita puasa, itu sok namanya. Gak bagus juga semacam itu. Jadi agama itu tidak bisa kita analogikan kadang-kadang, tapi juga tidak bisa dipaksakan dianalogikan. Ya, tidak bisa ta'akuli dan tidak bisa dipaksakan untuk dita'akulikan. Kita ikut aja kepada syariat gitu. Nah, dalam kaitan kita tidak diperkenankan puasa ini adalah kita sedang menikmati nikmat Allah yang diberikan oleh kita setelah puasa penuh. Nah, sementara pada saat pun kita melakukan puasa tidak diperkenankannya kita puasa pada hari hari Idul Adha itu karena pada saat itu juga Allah memberi nikmat kepada kita berupa apa? Hewan sesembelihan yang disembelih oleh orang dari kurbannya orang. Itu kita harus nikmati. Nah, ketika kita sudah mengatakan itu nikmat dan kita bisa nikmati, kita bersyukur kepada Allah, kan gitu. Wan Nubasyata lan saking Nubasya al-Muhaddali radhiyallahu an qala dawu sapa Nubaisyah wa an Nubaisyata lan saking Nubaisyata al-Hudali saking Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu an qala dawu sapa Nubaisyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamu tasyriki utawi dina tasyrik iku ayamu aklin dinane mangan wa syurbin lan ngombe wa dzikrillah lan dzikir Allah azza maha luhur sapa Allah jalalan maha agung sapa Allah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini kita juga dilarang puasa pada saat yaumut tasyrik atau ayamit tasyrik. Nah, sebagaimana kita tahu, kemarin kita sudah jelaskan hari tasyrik itu di mana dan kapan. Nah, di sini disebutkan ayamu tasyrik, kata Nabi, ayamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Gitu.
Wa dzikrillahi, dan hari itu juga adalah hari kita zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita puasa pada hari itu, kecuali kemarin sudah disebutkan, kecuali kita terbiasa puasa di hari-hari sebelumnya. Atau pada saat itu kita punya kesempatan puasa qadha. Nah, puasa qadha itu membayar puasa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan sebelumnya. Itu nggak apa-apa. Puasa qadha dan puasa sunnah yang didahului oleh hari sebelumnya itu nggak apa-apa dilakukan pada hari tasyrik. Tapi kalau tidak punya kebiasaan di hari sebelumnya kemudian puasa hari tasyrik, itu maka hukumnya tidak boleh. Nah begitu juga kalau kita puasa wajib dengan cara mengkodok puasa sebelumnya, pada saat itu masih diperbolehkan. Kalau tidak, puasa sunnah biasa tidak boleh. Kemudian wa an Aisyah lan saking Aisyah wa Ibnu Umar lan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Aisyah lan Ibnu Umar, lam yurohos ora den murahake fi ayyami tasyrike ing dalam dina tasyrik ayasumna yen to poso sapa kita ila liman kejaba kedue wong lam yajid kang ora nemu sapa man al hadiah ing hadiah rawang riwayatake ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Selanjutnya diperkuat lagi bahwa hari tasyrik itu kita tidak diperkenankan puasa ya, dengan matan hadis mengatakan tidak ada rukhsah berpuasa pada hari tasyrik kecuali kita tidak menemukan hadiah pada saat itu. Yang dimaksud hadiah mungkin yaitu tadi kewajiban kita mengqadha puasa sebelumnya, dan juga dan juga kebiasaan kita melakukan puasa sunnah sebelumnya. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la tahusu aja nertentokno sapa sira kabeh lailatal Jumat ing dina Jumat biqiyamin kelawan jumeneng wengi min baini laili ing dalam jerone wengi, wala tahusulan aja nertentuake sapa sira yaumal Jumat di ing dina Jumat bisyamin kelawan poso mimbeni layame ing dalam jerone ing dalam antarane pira-pira awan ilaan yakuna kejaba yen to ana sapa saem fi saumin ing dalam poso iku yasumu poso ing saum sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dalam hadis ini kalau kita lihat dari teks hadisnya, kita terjemah dari teks hadisnya, kita tidak diperkenankan mengkhususkan hari Jumat saja untuk melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Jadi di hari-hari sebelumnya itu hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu ya, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis kita nggak melakukan qiyamul lail. Kita melakukan qiyamul lail hanya hari atau malam Jumat saja. Nah itu kan aneh gitu. Seolah-olah mengkultuskan malam Jumat gitu. Memang Jumat itu Sayyidul Ayyam, tapi mengkhususkan malam Jumat atau hari Jumat sebagai mendirikan ibadah pada malam itu saja, itu kayaknya dilarang dengan hadis ini. Jadi di sini kan tidak boleh kita menentukan hari Jumat atau malam Jumat saja untuk melakukan sholat malam. Dan juga kata Nabi, latahusu yaumal jumati bisyamin min bainil ayami. Jangan pernah kita mengkhususkan juga hari Jumat, di mana hari itu dikhususkan untuk sebagai kita puasa terus hari itu, hari Jumat itu. Jadi kalau sebelumnya tidak punya hari-hari yang lain tidak mau puasa, tapi hari Jumat itu mesti puasa terus, itu nggak boleh juga. Nah boleh ila ayakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, boleh puasa kalau seandainya
ila yakuna fi shaumi yasumu ahadukum, kecuali ada orang puasa yang apa namanya? Yang mana tadi? Ila yakuna fi shaumi yasumuhu ahadukum. Boleh kita puasa kecuali puasa itu dilakukan apa namanya? Dilakukan tadi itu berbarengan dengan orang lain begitu. Atau puasa pada saat itu adalah puasa hari Jumat itu boleh dilakukan kalau diikuti dengan puasa-puasa di hari yang lain, atau melakukan sholat malam pada malam Jumat juga diikuti dengan malam Jumat yang lain. Wanhu lan setengah saking Abu Hurairah aidon halimali qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna aja puasa temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh yaumal jumaati ing dalem dina Jumat ila ayasuma kejaba yen to puasa sapa ahad yauman ing dalem dina qablahu ing dalem sadurunge yaumul Jumat au yauman utawa dina ba'dahu ing dalam sawise yaumul Jumat muttafaqun alaih. Jadi lebih jelas lagi, jadi tidak diperkenankan kita, kata Nabi, tidak diperkenankan seseorang melakukan puasa hanya hari Jumat kecuali ia membarengi puasa Jumat hari Jumat tersebut dengan puasa hari sebelumnya atau setelahnya. Oke. Jadi hari Jumat itu memang Sayyidul Ayam atau rajanya atau apa namanya poknya hari, tapi ia tidak bisa dikultuskan untuk menjadi hari yang dimana kita harus puasa pada hari Jumat itu, dan apa namanya khusus hari Jumat ya, puasa khusus hari Jumat itu, dan sholat malam khusus malam Jumatnya, ya bisa semacam itu. Hadis ini yang mengatakan wa anhulan setengah saking Abu Hurairah aidon halimali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasul idan tasofa ing dalem nalikane dadi separo apa Sya'ban wulan Sa'ban fala tasumu mongko aja poso sapa sira kabeh. Rawang riwayatake sapa al-khamsatu Imam Khamsah wastangkara lan ningkari sapa ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Menurut redaksi hadis, kita tidak diperkenankan puasa pada pertengahan bulan Sa'ban, tapi dalam kaitan ini hadis ini diingkari oleh Imam Ahmad bin Hambal. Wa anis somai lan saking soma wa anis somai lan saking asoma binti Busr radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu aja puasa sapa sira yaum sabti ing dalem dina Sabtu ila fima angin kejaba perkara ufturido kang den fardu ake apa ma'alaikum ing atase sira faelam yajid mongko lamun ora nemu sapa adukum salah sijine sira kabeh ila liha inabin kejaba kulite anggur au da syajaratin utawa kayune wit falyam duha mongko mamah sapa sira ing udu syajarah atau apa namanya lihain inab. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa al-khamsatu Imam Khamsah warijaluhu utawi pira-pira rawine hadis iku thiqatun thiqah ila ana wang kejaba hadis iku mutaribun poyang payingan wakot angkarolan ngingkari hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik waqala lan dawuh sapa Abu Dawud wa utawi hadis iku mansukhun dinasakh. Hadis ini kalau kita terjemahkan dulu ya dalam bahasa Indonesia adalah la tasumu yaumas sabti ila fi maf turido alaikum. Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali diwajibkan. Maksudnya diwajibkan itu adalah karena kita puasa qada atau puasa Ramadan di hari Sabtu. Fa ilam yajid ahadukum ila lihai inabin au uda syajaratin
falyamduha. Ya. Kalau kamu menemukan hari Sabtu itu kulit kurma, dan ataupun kamu menemukan kulit kayu, maka kecaplah, mamahlah itu. Jadi kecap, kunyahlah kulit kurma dan kulit kayu tersebut. Itu untuk menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan puasa. Kalau kita pada sahabat kan pada saat itu, kalau kita lihat itu, sahabat pada saat itu susah mendapatkan makanan. Ya kadang satu hari makan karena ada makanan, kadang tidak makan. Sehingga pas hari Sabtu mungkin pas waktu itu tidak ada makanan, maka kemudian kalau tidak ada makanan mereka puasa, maka kemudian kalau seandainya mereka punya kulit kurma atau kulit kayu, itu dimakan agar tidak menunjukkan puasa pada hari Sabtu. Saking dilarangnya puasa hari Sabtu. Tapi ingat, di sini disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, dan hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, yang bisa dipegang. Ya. Tapi Imam Malik mengatakan bahwa hadis ini diingkari. Ya. Diingkari itu diragukan ini hadis ini. Gitu. Sementara Abu Dawud mengatakan hadis ini telah dinasakh. Dinasakh itu tidak lagi dipakai hukumnya, sehingga seolah-olah gitu ya, berpuasa pada hari Sabtu itu masih diperbolehkan kalau lagi kita sambung dengan hari sebelumnya, ya. Sehingga dalam fikih itu tidak diperbolehkan juga puasa hanya hari Sabtu saja, puasa hari Jumat saja, puasa hari Minggu saja, karena hari-hari tersebut ini adalah hari-hari yang sama dengan hari yang dikultuskan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu alasannya mungkin diharamkan dalam fikih untuk puasa pada hari itu. Tapi kalau hari Jumat tadi puasa dibarengi dengan hari sebelumnya, hari Sabtu puasa dan dibarengi oleh hari sebelumnya atau setelahnya, maka tidak akan jadi masalah. Tapi kalau mengkultuskan, mentang-mentang hari itu hari Jumat, hari Sabtu dikultuskan hanya puasa hari itu saja, maka dalam kaitan ini tidak diperbolehkan. Wa Ummu Salamah lan saking Ummu Salamah radhiyallahu anha, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul iku kana ngene. Ana Rasulullah satamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana apa aktarumah akeh-akehne perkara ya sumukang poso sapa Rasul minal ayami saking pira-pira dina yaumus sabti ing dalam dina Sabtu wa yaumul ahad lan dina Ahad wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi innahu masatamane yaumus sabti wal ahad iku yauma dina loro iku yauma idin dina lorone riyaya lil musyrikina kedue wong musyrik wa ana utawa ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun an ukhalifahum ing yen to nulayani sapa ingsun hum ing musyrik akhrajan to akeh ing hadis sapa Nasai Imam Nasai wa sahaulan ngairani sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wa hadhihi utawi iki hadis iku lafduhu ya lafate Ibnu Huzaimah. Jadi Nabi banyak melakukan puasa hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi kemudian Nabi mengetahui bahwa hari tersebut adalah hari yang mana dilakukan oleh orang-orang musyrik sebagai hari raya mereka. Sehingga pada saat itu Nabi mengatakan ana uridu an ukhalifahum. Nabi setelah mengetahui bahwa hari tersebut itu adalah hari rayanya orang musyrik, Nabi mengatakan wa ana uridu an ukhalifahum. Saya ingin berbeda dengan mereka. Ini yang tadi yang saya katakan,
Hari Sabtu dan hari Minggu ini adalah merupakan hari raya atau hari besarnya orang-orang musyrik Yahudi dan Nasrani, yang kemudian kita tidak diperkenankan menyamainya, ya, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyamai sebuah kaum, maka mereka adalah, atau yang menyamai itu sama dengan mereka yang disamai. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad ingin membedah, yakni tidak melakukan puasa pada hari Sabtu dan hari Minggu. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad banyak sekali melakukan puasa Sabtu dan hari Minggu. Wan Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hanya ga sapa Kanjeng Nabi an shaumi yaumu Arafah, saking poso dino Arafah bi Arafah ta ing dalam tanah Arafah. Rawang riwayatake ing hadis sapa al-khamsatu Imam Khamsah wa Tirmidzi saliyane Imam Tirmidzi wa sahahu lan ngarani sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Imam Hakim mastangkaro lan ngingkari ing hadis sapa Uqailiu wong kang ahli kaum logis, kaum yang menggunakan akal mereka, seperti Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Aqliyu, ya. Ini diingkari. Jadi Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan puasa Arafah ketika dia pada saat di Arafah. Bagi orang-orang yang haji, ketika hari Arafah itu dilarang mereka melakukan puasa Arafah. Yang disunatkan puasa Arafah adalah orang-orang yang di luar kota Arafah, gitu. Yang kita di rumah tidak haji itu disunatkan. Ingat, jangan salah paham bahwa puasa Arafah itu diharamkan. Tidak, puasa Arafah itu disunatkan bagi kita yang ada di luar Arafah, sementara mereka yang di Arafah pada saat haji itu dilarang untuk puasa Arafah. Oke, gitu ya. Wan Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah bin Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ini adalah yang dimaksud adalah putra Umar radhiyallahu an. Putra Khalifah Umar radhiyallahu an. Jadi kita kemarin banyak sekali membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, juga Aisyah dan Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma ora ana puasa iku maujud. Ngene, la soma ora ana puasa sapa man wong soma kang puasa sapa man al abada ing saklawase mutafaqun alaih wali muslimin lan kedua Imam Muslimin hadise Abdi Qatadah saking hadise Abi Qatadah radhiyallahu anhu bilafdin kelawan lafat la soma ora ana puasa wala aftara lan ora ana mokel. La soma ora ana puasa sapa man wala aftara lan ora mokel sapa man. Jadi inti daripada hadis ini, kita tidak diperkenankan melakukan puasa 1 tahun penuh, gitu. Kenapa memberatkan itu bagi kita? Oleh Nabi udah perkirakan bahwa hal tersebut ada berat. Sementara Islam itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahkan satu ketika Nabi juga begitu. Beliau Nabi Muhammad ini rajin sholat tahajud, rajin sholat kemudian tidak putus-putus. Kemudian beliau sadar bahwa apa yang dilakukan beliau ini akan menyebabkan ketika tidak putus itu, sholat beliau pada malam hari tidak putus akan menyebabkan akan membentuk sebuah syariat, begitu. Jadi sholat beliau yang tidak putus-putus pada malam hari itu akan menjadi atau membentuk sebuah syariat yang diikuti oleh umat Nabi Muhammad kita. Sehingga pada saat itu beliau tidak sholat pada malam hari, yakni tidak sholat tahajud pada malam hari, agar menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah. Nah, sementara pun begitu juga, Nabi tidak melakukan, tadi sudah disebut, Nabi tidak melakukan puasa 1 tahun penuh, meski beliau itu ingin mendekatkan diri kepada Allah secara keseluruhan waktu dan tempat, kan gitu. Tapi ketika pada saat beliau memikirkan umat, beliau tidak melakukan puasa setahun penuh. Bahkan beliau di sini mengatakan, barang siapa yang puasa beliau mengatakan la soma man soma al abad. Tidak dikatakan puasa orang yang puasa selamanya.
puasa 1 tahun penuh. Itu begitu. Karena tidak mengikuti beliau dan beliau melarangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kelas 1 Nurul Yakin, selanjutnya baru nanti babul iktikaf wa qiyami Ramadan. Nanti kita akan bahas itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah bisa dikoreksi, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayah inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayah inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayah inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.